Inilah hasil dari gambar saya, yaitu gambar jaringan yang terdapat pada batang dikotil dan batang monokotil. Jadi saya akan menjelaskan lagi yang pertama, yaitu apa fungsi batang. Batang berfungsi menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sebagian jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan beberapa tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, kita lanjut, yaitu korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Selanjutnya yaitu berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Kita lanjut, yaitu silem. Silem disebut juga jaringan kayu, merupakan sistem pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Selanjutnya yaitu floem. Sementara floem atau disebut jaringan terapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar. Selanjutnya yaitu kambium. Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Selanjutnya yaitu empulur. Empulur tersusun dari sel-sel parenkima pada batang yang berkayu. Bagian empulur terletak di sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Itulah tadi video dari saya. Di video pertama saya sudah menjelaskan mengenai jaringan yang terdapat pada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Dan tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai batang atau jaringan-jaringan yang terdapat pada batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah hasil dari gambar jaringan pada akar, yaitu akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil dari saya. Jadi saya akan menjelaskan jaringan-jaringan yang terdapat dalam gambar saya. Sebelum itu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa fungsi akar. Akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lanjut, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan jaringan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung atau menutupi seluruh organ. Jaringan epidermis. Sel-sel pada jaringan epidermis itu memiliki dinding sel yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk. Pada bagian tertentu, sel-sel pada jaringan epidermis itu mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Penjelasan kedua yaitu korteks. Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki dinding sel yang tipis dan juga tersusun renggang. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lanjut, yaitu silem. Silem memiliki peran sebagai pengangkut zat hara dan juga air dari akar ke daun. Selanjutnya yaitu floem.
Floem merupakan jaringan pengangkut untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Lanjut yaitu silinder pusat. Silinder pusat adalah jaringan paling dalam yang menyusun akar tumbuhan. Di silinder pusat ini terdapat perisikel dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Sekian penjelasan dan hasil gambar jaringan pada akar dari saya. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai jaringan pada batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.